kebijakan. Sekarang terawas juga itu sekarang nggak ada matinya Pak, terawas itu sekarang. Iya. Dari segi tempat wisata hampir setiap desa itu memunculkan tempat wisata terawas itu. Iya. Sampai walah dari kafenya, dari itunya perkembangannya cukup terawas sekarang itu. Kalau saya nyimak di Pacet itu Pak, sebenarnya ikonnya Pacet kan air panas itu kan. Sebenarnya ikonnya itu terkendala dengan biaya masuknya itu Pak. Terus terang kalau di komen-komen di media sosial itu terbentur dengan biaya yang terlalu banyak. Satu, di depan sudah ditarik, di dalam ditarik lagi. Belum lagi kalau pakai mobil nanti dicuci itu bayar lagi. Itu keluhannya masyarakat sebenarnya. Betul Mas. Jangan sampai nanti timbul masalah di bawah masyarakat, satu orang membakar hutan terus jadi kebakaran, jadi longsor, semuanya akan kena dampaknya. Kalau sudah gubernur ngomong tutupen ya Mas ya. Sopo sing ngelawan Mas? Iya, betul ya, benar. Dulu kan gitu Mas. Awal bencana kan sini. Pas longsor itu Pak ya. Iya, 2003 atau 2004. Air panas tutup. Sak Pacet Mas ya. Merasakan Mas. Masyarakat sini bekerja intinya. Betul. Saya atas nama LMDH. Waktu itu kan saya kepala desa. Ya masyarakat punya usaha di situ ya, punya kegiatan di situ, sehingga tujuan saya untuk merawat hutan, lingkungan dan sebagainya itu bisa gampang. Betul. Karena apa? Kita bisa mengondisikan karena semuanya yang kerja yang di situ itu yang punya aktivitas itu orang sini semua. Kalau sudah orang luar kita nggak bisa Mas. Ya, betul. Gitu loh. Kepingin saya begitu. Tadi di sekitar Sumohil itu dulu saya buat sumur resapan. Fungsinya apa sumur resapan? Untuk menjaga keseimbangan sumber alam, terutama mata air. Kan saya takut, bukan takut Mas, saya perkirakan. Sekarang dengan 10 tahun atau 30 tahun yang akan datang sumber air itu kecil Mas. Ini sudah terbukti. Di sini tuh ada sumber Jubel, ada sumber Kromo segala macam. Ini saya amati 20 tahun yang lalu dengan sekarang debitnya sudah turun hampir 50%. Nah perkiraan saya sekarang ke 30 tahun yang akan depan kalau nggak dirawat, dalam arti dirawat tuh gini Mas, saya bukan kok merawat hutan dah. Ya apa jaga hutan ini biar tetap jadi hutan. Betul. Satu, nggak ada longsor, nggak ada kebakaran, nggak ada penebangan segala macam. Nah kalau masyarakat misalkan sama-sama untuk menjaga itu kan enak. Ya. Kita sebagai apa istilahnya pejabat yang ada di desa itu kan kepingin berbuat seperti itu. Betul. Untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Karena gini, 20 tahun yang lalu rawan hutan ini kebakaran Mas. Hampir setiap tahun kebakaran. Waktu kemarau itu Pak ya. Sampai terakhir itu kalau nggak salah 2004 atau 2003 gitu. Itu kebakaran disengaja apa memang dari alam Pak ya? Lek menurut saya sengaja. Disengaja. Iya, kalau untuk alam kayaknya kecil. Sengaja atau kelalaian ya. Karena yang jelas sumbernya itu dari orang. Gitu loh. Dan kalau kebakaran ini cepat Mas. Cepat merambat, sulit dipadamkan. Karena medan satu. Betul. Karena juga kemampuan skill dari pemadam sendiri, terutama medan. Saya sendiri aja nggak bisa Mas, pernah ikut madamkan. Wah kayak gini nggak mampu untuk saya. Biasanya orang sini malam. Karena kalau malam nggak ada angin, apinya kecil. Kalau siang ada angin, apinya besar. Gitu loh. Tumpukan daun mungkin ya sudah agak tebal banget Mbak ya. Jadi pemadamannya kan agak sulit juga. Ya gitu. Namanya kemarau kan kering Mas ya. Daunnya kering segala macam sudah apa ya, gampang kebakar itu loh Mas. Betul. Gampang kebakar. Dulu ini kebun Pak sini Pak ya? Sawah ya? Iya. Sawah. Dulu sawah, terus ya sekarang ini jadi villa-villa semua Mas. Makanya kalau Pacet ini perkiraan saya 10 tahun ke depan insya Allah sudah jadi villa. Ya. Jadi gitu Mas.
Jadi ya makanya sekarang ini saya sudah nggak ikut sama sekali di apa ya di pemerintah. Terus perawatan sumur resapan itu gitu. Makanya Tapi kalau masih ada Pak sumur ya Pak situ? masih mas, Masih. tapi sebagian besar sudah dimanfaatkan kayak buat sumohil itu. Oh. Ya, karena kebijakan. Sekarang Terawas juga itu sekarang nggak ada matinya Pak Terawas itu sekarang. Iya. Dari segi tempat wisata hampir setiap desa itu Iya, ada. memunculkan tempat wisata Terawas itu. Iya. Sampai walah dari kafenya, dari itunya perkembangannya cukup Terawas sekarang itu. Kalau Jadi- saya nyimak di Pacet itu Pak, sebenarnya ikonnya Pacet kan air panas itu kan Iya. sebenarnya. Ikonnya itu terkendala dengan biaya masuknya itu Pak. Terus terang kalau di komen-komen di media sosial itu terbentur dengan biaya yang terlalu banyak. Satu, di depan sudah ditarik, di dalam ditarik lagi. Belum lagi kalau pakai mobil nanti dicuci itu bayar lagi. Itu keluhannya masyarakat sebenarnya. Betul mas. Tapi nggak tahu dari pemerintah Mojokerto sendiri menyikapinya kayak apa ya nggak tahu. Ya selama ini ya pernah disikapi tapi kenyataannya masih pancet mas. Ya kita nggak tahu ya walau mungkin kebijakan itu kan ya kita ini kan orang yang menerima kebijakan mas. Betul. Bukan melakukan atau membuat kebijakan gitu ya. Ya kalau misalkan membuat kebijakan itu mestinya kan harus dikaji dulu. Betul. Bahasanya di survei, dikaji, diteliti segala macam mungkin seperti itu ya. Nggak langsung oh ini dari unsur ini hanya menentukan gini ya kita kembalikan yang punya kebijakan pemerintah mas ya. Kalau membandingkan Pak, kalau dibandingkan ya memang dari kayak wisata di Terawas Pak ya. Iya. Kayak Sumber Gempong itu biaya masuknya cuma 5.000 Pak. Sudah bisa kolam renang, sudah banyak renang. Nah kalau dibanding sekarang sudah banyak yang bergeser sekarang Pak. Dari sini sudah banyak yang bergeser. Masalahnya kan seperti itu. Ini sudah terbantu sama jacuzzi itu lumayan sekarang. Iya. Ada jacuzzi, ada itu. Banyak sekarang yang investasi di situ mas. Saya lihat itu ya dengar sih saya banyak. Ada 3 tempat gitu loh. Tapi ya sepenting dijaga hutannya sih. Nah itu mas. Karena ya bagaimanapun ya, misalkan ya ini ngomong jelek. Kalau hutan tuh nggak dirawat, suatu saat ya di situ muncul usaha-usaha segala macam. Ada orang yang hatinya jelek, ya mas ya. Wah, korek biyen sing ngene saiki wis sing enak ngene. Misalkan hatinya elek, wis tak obongi misalkan mas ya, jangan sampai terjadi. Diobong semuanya akhirnya hutannya kebakar. Kalau sudah kebakar maka akan timbul longsor, banjir segala macam. Kalau sudah ada itu semuanya ditutup mas. Betul. Termasuk saya juga ditutup. Ya. Betul. Nah, ini makanya saya kepingin kadang dalam hati ya kira-kira iso gak ngomong itu aja seperti itu. Ayo bersama-sama gotong royong merumat ini. Kita nggak mengeluarkan dana, enggak mas. Tapi pikiran kita satukan. Betul. Jangan sampai nanti timbul masalah di bawah masyarakat satu orang membakar hutan terus jadi kebakaran jadi longsor semuanya akan Kena dampaknya. Kalau sudah gubernur ngomong tutupen ya mas ya sopo sing ngelawan mas Iya betul ya, benar. dulu kan gitu mas awal bencana kan sini Pas longsor itu Pak ya. iya 2003 lah 2004 air panas tutup sak Pacet mas ya merasakan mas bukan wong sini tok bukan pengusaha villa di pasar pada kan wong tuku mas. Iya bener Pak, Ya. pengunjungnya. Biasa wong tuku 5 sing tuku mek situ. Ya, Nggih. kong kan rene belas wong dodol-dodol gak apa ya. Lo itu sudah merasakan. Gitu loh. Mungkin hanya satu ulah manusia yang mungkin punya hati serek. Iya. Kan gitu. Nah, saya kepingin ngumpul-kumpulkan orang itu mah kok dikira saya ini golek nama segala macam ya. Kan gitu ya. Kadang repot, gak punya kebijakan. Kecuali saya kepala desa. Saya punya hak untuk ngajak keapian. Ya, ngajak ayo ya apa carane njogo hutan. Wis cek untung wis rezeki wis dibagi wis kamu usaha sini. Yang penting usahamu lancar, jalan terus, nggak sampai ditutup, nggak ada bencana segala macam. Ya, betul Pak. kan gitu. Makanya saya dulu itu gini, ya, saat habis bencana, tahun 2007, ya, saya jadi kepala desa, pedagang di situ saya kumpulkan mas.
Saya kasih penyuluhan setiap minggu, Mas. Salah satunya penyuluhan semacam ini. Pentingnya jaga hutan, salah satunya. Betul. Satu, jaga kekompakan, kebersamaan, kebersihan, ketertiban. Ayo, ojo ngandalno aparat. Aparat itu ono kene sak jam kok 5 wis mulai. Kan gitu, Mas. Nggih. Tergantung kita semuanya. Bukan tergantung aparat. Aparat itu hanya koordinator. Sebagian koordinator kita ini. Terus, Mas, itu. Tiap minggu saya kasih pengarahan. Terus ajak istighosah, tahlil, yasin. Ayo donga. Bener aku wis usah ngene tapi Gusti Allah sing nonton kan gitu aja. Ya nyuwun sewu kan. Nyuwun sewu. Saya ajak segitu akhirnya mau, Mas. Sampai sekarang. Tapi dulu itu 100 orang lebih. Sekarang tinggal 40. Saya masih, Mas. Kalau setiap hari Selasa kita ajak tahlil di sana. Baca Di yasin. lokasi Setiap hari saya. air panas itu. Iya, di air panas di musola. Dulu di air panasnya saya baberkan karpet. Terus kok gak nyaman wis ayo pindah nang musola aja. Karena orangnya sudah sedikit. Kalau dulu banyak musolanya nggak amot. Gitu loh. Itu, Mas, mau. Gue sih gak gelem, ya apa alasanmu ya apa kan. Tak jak kok gak gelem. Kon kok nyambut gawe ndek kene. Walaupun orang luar ya, pokoknya punya kegiatan aktivitas di situ saja. Artinya saya suruh, ayo kumpul no. Ya saya waktu itu mau gitu itu niat saya insya Allah bagus gitu loh, Mas. Satu apa? Jangan sampai wisata ini jadi kumuh, jadi kesan jelek segala macam. Terus jangan sampai orang yang dari sini ini kesannya pulang nggak nyaman, nggak senang segala macam kan gitu ya. Sehingga harapan saya, kalau wong teko kene seneng akan balik. Balik, Pak. Pasti balik. Mesti tuku es nang sampean, tak gitu kan orang-orang ini. Tuku jagung nang sampean kan gitu. Nah lek wis gak gelem balik terus tuku jagung nang sopo? Sampean tuh dodol jagung. Ya ini gambaran kecil saya seperti itu dulu. Sehingga semua orang-orang mau paham gitu loh, Mas. Ya setelah itu saya berhenti, sudah vakum. Sampai tahun pinten, Pak? 13 dengan dia. Iya. Ya saya akhirnya buat villa-villa ini kan saya wis gak anu lah, Mas, apa gak mampu ya. Saya mau di wira swasta gitu. Tapi ya sedikit saya bisa berbuat baik itu ya mudah-mudahan bisa barokah. Harapan saya kan gitu ya. Nah sekarang ini kita walau alam ya, ganti orang kan beda-beda ya kan gitu. Ini peluangnya bagus ya kayak ini orang-orang ini ya, tinggal kita jaga ya. Memang benar sampean kesannya orang ke situ seperti itu, Mas. Banyak yang keluh kesah seperti itu. Saya sih lebih nyimaknya itu di media sosial, Pak. Soalnya kan gampang sih. Iya. Orang komennya kan kelihatan apa sih masalahnya gitu loh. Sama, saya juga kerjanya gitu. Makanya apa ya, air panas itu kan ada sharingnya ke desa 5%, terus ke perhutani 50%, terus yang 45% ke pemerintah daerah. Itu jorok perhutani waktu itu kalau nggak salah penghasilan perhutani paling besar dari sini. Seluruh Jawa Timur wisata yang dikelola perhutani penghasilannya perhutani paling besar itu di sini. Ada perhutani yang cerita ke saya. Nah, memang waktu itu 1 bulan sekali saya ke perhutani itu ya ambil sharing itu waktu itu di Surabaya. Gitu. Tapi setelah itu ya walau alam sekarang kita nggak tahu. Aku lihat sih memang agak-agak menurun sekarang air panas Pacet itu. Pengunjungnya agak menurun, nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu. Karena apa? Satu ada saingannya juga. Satu di Cangar sekarang sudah mulai, Pak. Arah ke Cangar itu sekarang trennya jalurnya kan pemandangannya kan bagus, Pak Cicu. Jadi orang kadang seneng naik sekarang. Terus di sana kan lebih murah bayarnya. Nggak sampai bayar 2 kali, ini itu juga ada kan di sana gitu loh. Terus belum lagi yang di Trawas itu seperti tak bilang tadi, Trawas sekarang wis nggak ada matinya sekarang Trawas itu. Dari tempat camping, dari tempat wisatanya, hampir semua desa muncul semua sekarang. Ada tak review semua itu di YouTube saya itu Trawas itu. Kar, iku golekno kembang iku lho. Wis kono indah-indah lho ya. Isore iku lho. Tandurono sing abang-abang ta apa kowe?
Pak matur nuwun Pak nggih. Nggih, Wis kula tak jalan-jalan malih mungkin ganggu jenengan. Repot. kula pas enten Nggih. dadi Jombang Mas. Pun matur nuwun nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih.